Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, kalau ternyata Bu Hovifah menjadi incaran mendampingi Anies Baswedan dan Prabowo, ini langkah yang baik sebenarnya. Duet Anies Baswedan itu menjadi catatan terkuat dalam sejarah demokrasi kita begitu. Mengapa? Ya, satu sisi Bu Hovifah menjadi gubernur, di satu sisi inilah warga Nahdliyin begitu kan. Di satu sisi dia menjadi wakil perempuan sejak di 2014 tidak ada begitu kan yang menjadi wakil perempuan ya. Tentu ini sekarang di 2023, 2024 menjadi wakil presiden itu langkah yang baik. Di satu sisi ya terah dari Ibu Hovifah itu sangat luar biasa sekali begitu kan di warga Nahdliyin. Tentu ini akan menjadi catatan penting. Apakah ini akan mau ya berdampingan dengan Anies Baswedan atau berduet dengan Anies Baswedan atau dengan Pak Prabowo? Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen agak pedas ya seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, apa pendapatmu ya terkait dengan Nasdem serius pasangkan Anies Hovifah? Ya bagi kami sah-sah aja siapapun presidennya, siapapun wakil presiden Anies Baswedan, mari kita dukung bersama-sama begitu kan ya. Emang bisa melangkahi Muhaimin ya, please deh PKB aja nggak ikut berkoalisi kok ngarang udah paling ya pas AHY, sekarang itu ikut rakyat aja susahnya di mana nih. Judul beritanya sering kali ya keuangan ya sejauh berbeda dengan isi beritanya redaksi sengaja ya. Ini benaran memang bahwa satu tantangan besar kepada kita itu adalah bagaimana Hovifah itu ya, Bu Hovifah menjadi duet Anies Baswedan itu menjadi kekuatan besar begitu. Bahkan ya berat jika Anies Hovifah melawan Ganjar Erick Thohir. Bapak pertama sudah dibungkus. Suara NU itu linear saat ini bermarkas di PKB. Kurang apanya Kiai Hasyim Muzadi ketua umum NU diduetkan dengan Bu Mega. Ya mungkin situasi itu ya kita lihat bahwa dalam strategi politik itu ya memang harus ada persiapkan dan kultur itu menjadi utama begitu kan. Bahkan ya kalau Bu Hovifah menjadi situ juga menjadi kekuatan terbesar, tetapi banyak orang yang berspekulasi bagaimana dengan AHY itu juga kuat juga begitu kan. Nasdem dan PKS sudah satu arah kalau memang benar begitu. Koalisi mereka hanya untuk capres, sedangkan cawapres diserahkan kepada capres tersebut. Parpol hanya punya hak memberikan alternatif cawapres, diantaranya adalah AHY dan Bu Hovifah. Dua-duanya saya yakin akan memilih sesuatu. Tetapi kalau melihat situasi hari ini sebenarnya ya eh, mungkin lebih dekat kepada AHY begitu kan ya. Pasangan dalam beberapa survei dari LSI yang menyebutkan bahwa Anies duet AHY itu menjadi kekuatan modal besar begitu kan untuk kemenangan, dan bahkan ya mungkin lawan-lawannya sudah ketar-ketir kita diduetkan dengan AHY begitu kan. Ini cocok. Dengan elektabilitas Bang Anies Baswedan saat ini di topeng tiga partai pendukung sangatlah memungkinkan memenangkan pertarungan dengan rezimnya. Tetapi itu belum cukup dengan didukung suara keterwakilan NU melalui Mbak Hovifah. Insya Allah rezim ini bisa tumbang. Ya bisa jadi begitu kan. Tetapi catatan imigrasi kita dinamis. Laskar Sakera setuju BB Novel Asegab ya, asal dari kelompok NKRI harga mati, garis bengkok dan yang bertakia. Jangan diberi angin ya. Mereka kotu loncat. Mereka seperti kodok di mana ada air di situ. Di sana mereka bergubang. Ya itulah demokrasi kita, apa yang saya bacakan ini pro dan kontra ya, tetapi inilah bagian dari aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan juga oleh petinggi-petinggi partai begitu kan ya. Bahkan ia salut dengan Nasdem berani duluan nyalonin Anies Baswedan walau berada dalam koalisi Indonesia Istana. Perhitungan awal yang matang tuh jauh ke depan. Milih Hovifah ya 11-12 dengan AHY, percaya sama Anies pasti milih yang tepat. Memilihnya untuk menjelang pemilu, jadi masih relatif lama. Betul, kalau sekarang sudah dideklarasikan wakilnya siapa, maka akan ketahuan untuk mencari strategi yang lebih kuat. Kan begitu logikanya begitu. Wakil itu ya disimpan dulu ya, disimpan nanti suatu saat untuk mendaftar di KPU, baru kita muncul di situ begitu kan. Siapa? Hovifah atau AHY? Itu yang menjadi catatan penting begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya. Ini komentar-komentar netizen sangat banyak sekali. Saya hanya mengambil satu-satu aja begitu kan ya. Mohon maaf yang belum dibacakan, nanti saya bacakan ulang ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya, ini agak menarik juga begitu. Nasdem serius pertimbangkan Khofifah jadi pendamping Anies Baswedan. Wow, sangat keren sekali begitu kan. Dikutip dari Jakarta CNN Indonesia, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Tazlim mengatakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa masuk dalam bursa calon pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hernawi menyebutkan Khofifah dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Menurutnya Khofifah memiliki modal yang cukup baik dari gender, rekam jejak, latar belakang organisasi, hingga cara pandangannya. Dan bahkan Khofifah salah satu yang dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh baik dari sisi gender, track record maupun latar belakang organisasi yang sifat moderasi yang dimilikinya, kata Hermawi. Bahkan Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota tim kecil Koalisi Perubahan Willy Aditya menyebutkan tim koalisi telah mengantongi sejumlah nama calon pendamping Anies Baswedan. Namun Willy enggan mengungkapkan nama-nama tersebut. Ada AHY misalnya, terus kemudian ada Caimin di situ, terus kemudian ada Bu Khofifah di situ, bisa jadi bergabung ke situ begitu. Walaupun Muhaimin sekarang ya belum fix mendeklarasikan wakilnya dengan Pak Prabowo begitu kan ya. Ini yang seharusnya kita amati begitu kan ya. Ya disimpan dulu seorang cawapres sebagai kekuatan modal nanti begitu. Kalau masyarakat sudah tahu berarti ya strategi akan ganti begitu kan. Bahkan ya ini ya soal nama Khofifah, Willy enggan berkomentar lebih jauh ya. Menurutnya tim koalisi saat ini masih menggodok beberapa nama yang menjadi pertimbangan. Cawapres sudah kita bahas, ada beberapa nama tapi mungkin belum bisa kita ekspos di dalam maupun di luar. Bahkan nama Khofifah kembali menguat sebagai opsi sosok pendamping Anies Baswedan dalam Rakernas PKS beberapa waktu lalu. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan partainya tak mempersoalkan bila cawapres pendamping Anies merupakan tokoh di luar partai koalisi pengusung yakni PKS, Demokrat, dan Nasdem. Lah hanya masyarakat sosok cawapres itu harus memiliki dukungan elektoral yang baik untuk membantu Anies Baswedan. Selama calon presiden setuju dan merupakan dukungan elektoral yang bagus, why not? Kata Abu Bakar di kawasan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan bahkan sementara Wakil Majelis Ketua Syuro PKS Hidayat Nur Wahid bahkan terang-terangan menyebut Khofifah memiliki peluang karena dinilai cukup memiliki pengalaman sebagai pemimpin. Dan tingkat itu potensi Khofifah masuk yang karena beliau juga pemimpin yang mempunyai visi yang baik ya. Tentunya keinginan masyarakat sendiri ya dalam beberapa survei kalau kita melihat survei, tapi jangan terpaut dengan adanya survei hari ini begitu kan ya. Duet AHY dan Anies itu punya kekuatan besar di situ begitu kan ya. Tapi perlu diingat di catatan dalam demokrasi kita, dalam strategi politik, Bu Khofifah itu juga menjadi pertimbangan yang sangat luar biasa. Di satu sisi yang saya katakan sejak awal, dia ketua muslimat dan warga Nahdliyin. Yang kedua itu adalah gubernur. Yang ketiga rekam jejak menjadi mensos. Terus kemudian sebagai gender organisasi yang baik di situ ya, itu menunjukkan eksistensi keberhasilan Bu Khofifah selama menjabat karirnya di dalam dunia politik begitu kan. Artinya selama ini apa? Selama ini kalau Anies Baswedan diduetkan dengan dengan Bu Khofifah, itu menjadi modal kekuatan besar di koalisi perubahan. Itu dan bahkan ya, mengapa Bu Khofifah menjadi rebutan dari Prabowo untuk menjadi wakilnya begitu kan ya? Karena di satu sisi dia peluang dari Bu Khofifah itu hampir 45% itu akan mendukung dan mendongkrak elektabilitas calonnya begitu kan, atau pendampingnya begitu kan. Inilah yang menjadi kekuatan besar begitu. Lantas bagaimana dengan AHY? AHY pada hakikatnya dia sebagai anggota pernah mendapatkan kartu anggota NU begitu kan, tapi walaupun di struktural masih tidak ada di situ, tapi melihat situasi perkembangan hari ini di masyarakat banyak yang menginginkan AHY. Kenapa? Karena di satu sisi dia muda, terus kemudian anaknya mantan presiden, terus kemudian di sisi kemiliteran dia sangat luar biasa begitu kan, karena dia mantan begitu. Tetapi perlu diingat, inilah catatan demokrasi kita, bisa dinamis, bisa ada perubahan, bisa saja bukan Khofifah, bisa saja bukan AHY begitu kan. Ya tergantung situasi politik hari ini, karena ini masih jauh ya, masih 1 tahun begitu. Kita melihat sosok siapa yang sebenarnya akan mendampingi Anies Baswedan, kira-kira seperti itu. Saya yakin dan saya yakinnya antara Khofifah dengan AHY menjadi wakil Anies Baswedan
Baswedan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.